latar belakang. Kita melihat bahwa konsep matematika itu dibangun di sepanjang sejarah peradaban manusia dan kontribusi dari tokoh-tokoh menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari itu. Salah satu tempat berkembangnya ilmu khususnya matematika yaitu di Alexandrian School, dan Euclid adalah salah satu tokoh yang berasal dari sini. Dan kami juga melihat bahwa ternyata matematika itu bukan saja dikembangkan oleh orang-orang yang berada di Mediterania kuno seperti Yunani kuno dan Mesir kuno, tetapi juga di peradaban timur seperti Cina, India, dan juga Arab. Nah, alasan penulisan paper kami adalah kami kelompok melihat bahwa banyak sekali anggapan bahwa matematika itu hanya sebatas rumus dan hafalan. Nah, jika pemikiran semacam ini terus mengakar dalam pikiran anak bangsa, maka tidak heran jika dalam beberapa tahun atau dekade ke depan pendidikan matematika di Indonesia akan mengalami kemerosotan. Dan kami melihat bahwa didukung juga dari sumber yang ada, implementasi pengetahuan sejarah di sekolah itu menjadi strategi yang baik dalam menata kembali persepsi mengenai matematika. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwa matematika telah mengalami sejarah perkembangan yang panjang. Sejarah tersebut tidak lepas dari campur tangan Allah. Roma 8 ayat 8 mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Allah adalah inisiator yang mengontrol, memonitor, dan menguasai sejarah. Matematika sebagai salah satu bidang disiplin ilmu juga menjadi alat dalam menyatakan kebenaran. Ingat bahwa segala kebenaran berasal dari Allah. Oleh karena itu, kebenaran dalam setiap bidang disiplin ilmu termasuk juga matematika berasal dari Allah. The Alexandrian School, Euclid. Sejarah dan perkembangan. Pelopor universitas modern dibangun oleh dinasti Ptolemy. Awalnya bukan untuk tujuan pendidikan, tetapi untuk penelitian. Selanjutnya Euclid lahir pada tahun 325 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 265 sebelum Masehi di Alexandrian. Karya Euclid paling berpengaruh adalah Element of Geometry yang disusun menjadi 13 bagian atau buku. Pada bagian pertama membahas mengenai sifat segitiga dan teori maksud bangunan, kesejajaran dan kepembuktian sudut, segitiga, jajar genjang, dan bujur sangkar. Pada bagian kedua membahas mengenai transformasi luas dan aljabar geometri. Pada bagian ketiga membahas mengenai teori lingkaran, busur lingkaran, garis lingkung, dan pengukuran sudut. Pada bagian keempat membahas mengenai bangun-bangun yang digambarkan di dalam dan di luar lingkaran. Selanjutnya adalah bagian 5, di mana bagian ini membahas tentang abstrak rasio dan proposisi, yaitu tentang ekuivalensi distributif perkalian, hukum lebih kecil dari dan lebih besar dari, dan sifat proposisi. Bagian ke-6 membahas tentang pemakaian proposisi pada buku 5 untuk geometri datar. Lalu bagian 7 membahas tentang teori bilangan. Bagian 8 membahas tentang proposisi bilangan yang dihubungkan dengan deret geometri. Bagian 9 membahas teori bilangan, yaitu teorema dasar aritmatika. Bagian 10 membahas tentang bilangan irasional. Bagian 11 membahas tentang pengukuran bangun, yaitu contohnya luas lingkaran sebanding dengan kuadrat diameternya. Lalu bagian 12 membahas tentang sifat bidang lima beraturan dalam suatu lingkaran. Bagian yang terakhir yaitu bagian 13 membahas tentang sifat bidang lima beraturan dalam suatu lingkaran. Contohnya pembuktian itu membuktikan bahwa segitiga yang sisa-sisanya masing-masing adalah pentagon, heksagon, dan dekagon. Implikasi dari bagian 1 sampai bagian 4 adalah bermanfaat dan dipakai dalam bidang geometri, berperan dalam pembelajaran matematika khususnya dalam materi segitiga dan jajar genjang. Lalu implikasi dari bagian 5 sampai bagian 13 sebagai berikut: kelipatan ganjil genap, bilangan prima dan relatif prima, hukum lebih besar dari dan lebih kecil dari, bilangan irasional dan geometri ruang, deret geometri, teorema dasar dan aritmatika, dan pengukuran bangun ruang. Chinese Mathematics. Jadi, dalam Chinese Mathematics ini yang paling terkenal itu adalah red numeral, atau biasa kita sebut dengan bilangan bata. Jadi, ini merupakan sistem notasi posisional bilangan desimal, atau dalam bahasa Cina-nya biasa disebut dengan Huzhou. Nah, bilangan bata ini terinspirasi dari batang bambu, dari bambu yang disusun menjadi 1-9. Kita lihat contohnya dari sini. Kemudian bisa juga menggunakan gading ataupun besi. Nah, selanjutnya perkembangan Chinese Mathematics ini terjadi pada abad ke-213 sebelum Masehi. Yang dilakukan oleh Kaisar Shi Huang. Ini membakar semua buku selain yang dianggap resmi pemerintah. Karena pembakaran yang dilakukan inilah, maka sumber dari matematika Cina kuno ini menjadi sedikit. Kemudian pada abad yang sama, pada abad 213 sebelum Masehi, dinasti Han menciptakan sebuah buku yang berjudul Jiu Zhang Suansu atau Nine Chapter on the Mathematical Art. Itu merupakan salah satu buku yang paling berpengaruh terhadap matematika Cina. Nah, selanjutnya, pada abad yang ke-7, Wang Xiaotung ini menemukan tentang persamaan pangkat 3. Kemudian yang terakhir, pada tahun 1472, terjadi perkembangan terhadap penggunaan lambang lingkaran sebagai lambang untuk nol, yang sebelumnya hanya menggunakan ruang kosong. Sehingga ini merupakan salah satu implikasi dari matematika Cina itu sendiri. Matematika Hindu dimulai pada abad ke-26 sebelum Masehi sejak peradaban Indus. Dan sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa India ini diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta, dan sejak penyempurnaan ini, matematikawan Indian bermuncul. Di sini ada beberapa tokoh matematikawan Hindu. Yang pertama adalah Panini, dia menemukan notasi matematika modern seperti transformasi dan juga rekursi. Yang kedua adalah Pingala, dia menemukan alat yang bersesuaian dengan bilangan biner dan gagasan Fibonacci. Yang ketiga adalah Surya Siddhartha,
Tokoh yang menemukan ataupun mengenalkan kita terhadap fungsi trigonometri. Dan yang keempat adalah Madhavan, tokoh yang mengenalkan kita terhadap dari hingga kalkulus, trigonometri, geometri dan juga aljabar. Yang kelima adalah Brahmagupta, tokoh yang mengenalkan kita terhadap teorema dalam matematika. Dan yang keenam adalah Aryabhata yang mengenalkan kita terhadap banyak aspek dalam matematika seperti tabel trigonometri, teknik algoritma, aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial, solusi persamaan linear, dan tokoh yang menemukan nilai pi. Nah, dari pemaparan tersebut kita melihat bahwa matematika Hindu itu memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan matematika itu sendiri. History Arabian Mathematics mengalami kejayaan pada abad ke-9 sampai dengan 13 disebabkan adanya penerjemahan naskah matematika yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, didirikannya institusi pendidikan Bait al-Hikmah, pembuktian dan pengembangan naskah matematika yang telah diterjemahkan. Hal tersebut tentunya melahirkan beberapa ahli matematika seperti Al-Harawismi yang buku paling terkenalnya adalah Aljabar, disebut juga sebagai Bapak Aljabar. Dia juga mengenalkan angka Arab dan penggunaannya dengan nilai tempat, serta mengenalkan angka 0 sampai ke seluruh penjuru Eropa. Kemudian yang kedua ada Al-Kharaji, di mana Al-Kharaji ini berperan dalam penemuan metode pembuktian dengan induksi matematika, kemudian juga berperan dalam penemuan pembuktian jumlah integral kubus yang berperan dalam integral kalkulus, dan berperan juga dalam penemuan aturan operasi aritmatika untuk memanipulasi polinomial, serta memperkenalkan teori aljabar kalkulus. Implikasinya adalah banyaknya ditemukan konten matematika dalam sejarah Arab seperti aljabar, tabel trigonometri, dan simbol matematika. Kesimpulan topik presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan matematika oleh Euclid dalam karyanya Elements. Yang kedua, perkembangan matematika oleh bangsa Cina yang dipengaruhi oleh pasang surut perkembangan peradaban mereka sehingga termotivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perkembangan matematika oleh bangsa Hindu yang dimulai sejak peradaban di Sungai Indus, di mana mereka berkembang dalam hal bahasa dan juga ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, perkembangan matematika oleh bangsa Arab yang dimulai sejak penerjemahan naskah bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab.